Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara dan saudari, hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua di mata kuliah perilaku konsumen, yaitu kita akan membahas mengenai motivasi dari pelanggan. Baik saudara, kita akan melihat lagi materi kita yang sebelumnya di pertemuan pertama, yaitu mengenai ruang lingkup perilaku konsumen. Di sini, saudara, bahwa kita ini akan fokus pada pembelian dan konsumsi yang dilakukan oleh konsumen atau pelanggan. Jadi, yang pertama itu kita akan menganalisa apa yang akan mereka beli, lalu mengapa mereka membeli produk yang diinginkan, lalu kapan, di mana, dan seberapa sering konsumen atau pelanggan kita itu membeli produk kita, lalu seberapa sering mereka akan menggunakannya. Di materi kita hari ini kita akan fokus kepada pengaruh motivasi dari konsumen atau pelanggan dalam melakukan pembelian. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari motivasi. Nanti seperti biasa saudara bisa membaca materi motivasi ini dari beberapa sumber. Namun di sini saya akan menjelaskan definisi motivasi menurut Schiffman dan Kanu. Jadi motivasi adalah faktor pendorong dalam diri individu yang mendorong mereka untuk bertindak. Jadi di sini ada faktor pendorong. Jadi faktor pendorong itu adalah hasil dari ketidaknyamanan yang muncul akibat adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi pada saat kita memiliki kebutuhan, lalu apabila kebutuhan itu belum terpenuhi, nah di sini muncullah yang namanya motivasi, yaitu ingin memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi intinya motivasi ini timbul di dalam diri atau hati dari konsumen atau pelanggan kita, yang dimana mereka itu merasakan adanya kebutuhan, yang dimana kebutuhan itu belum terpenuhi dan harus segera terpenuhi. Lalu motivasi itu sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apa sih bedanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang datangnya berasal dari dalam diri konsumen itu sendiri, jadi atas kehendak pribadi. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu merupakan motivasi yang timbul dari pengaruh orang lain atau dari luar individu karena ada ajakan, suruhan, ataupun bahkan paksaan dari orang. Lalu apa contohnya motivasi intrinsik? Contoh motivasi intrinsik, contohnya seperti ini. Apabila saudara-saudari dulu ingin masuk kuliah, ya fakultas apa yang diinginkan. Apabila memang saudara menginginkan masuk fakultas ekonomi dan bisnis berdasarkan hati saudara pribadi, maka motivasi itu berasal dari motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu merupakan pengaruh dari luar. Misalkan saudara diminta oleh orang tua saudara untuk masuk ke fakultas ekonomi dan bisnis atau masuk ke fakultas lain, namun sebenarnya hati saudara tidak begitu menginginkannya, tapi ada paksaan atau saudara disuruh, sehingga akhirnya saudara bisa memilih fakultas tersebut sebagai pilihan kuliah saudara. Jadi saudara, motivasi itu muncul ya karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi yang dirasakan oleh konsumen atau pelanggan. Ya, jadi pada saat dia punya kebutuhan dan dia merasakan belum terpenuhi, muncullah motivasi. Nah, motivasi ini yang nanti akan menjadi faktor pendorong dalam diri individu untuk apa? Untuk segera bertindak. Bertindaknya untuk ngapain? Untuk memenuhi kebutuhan. Gambar pada slide yang saudara lihat, di sini ada model proses motivasi menurut Dugri dan kawan-kawan di tahun 1996. Jadi model proses motivasi ini pertama kali itu datangnya dengan adanya kebutuhan, keinginan
dan hasrat yang belum terpenuhi dari konsumen kita atau pelanggan kita. Nah, dari kebutuhan atau keinginan tersebut muncullah suatu ketegangan di dalam diri kita, di mana ketegangan itu atau bisa ada tekanan gitu ya, itu akhirnya membuat kita terdorong ya. Sini ada dorongan. Nah, antara dorongan ini supaya apa? Supaya kita nanti bisa bertindak ya atau berperilaku. Nah, antara proses dorongan dan berperilaku ini, kita ini ada proses belajar ya dan ada proses kesadaran yang dimana bahwa dari kebutuhan ini yang tadi kita butuhkan gitu ya, kita terdorong untuk melakukannya, kita belajar terlebih dahulu untuk memilih kira-kira kebutuhan yang mana atau barang apa yang kita butuhkan ya, dan kita sadar mana yang dibutuhkan. Lalu setelah itu kita akhirnya bertindak dengan melakukan perilaku. Dengan adanya perilaku ini akhirnya ya terpenuhilah kebutuhan kita atau tujuan kita, sehingga diharapkan yang tadinya ada tekanan atau ada ketegangan dalam diri kita akhirnya bisa berkurang. Ya, nah namun kembali lagi, apakah kebutuhan kita ini terpenuhi atau tidak setelah kita bertindak itu? Apabila terpenuhi, maka ketegangan ini akan berkurang. Namun apabila tidak terpenuhi, maka tetap akan timbul ketegangan lagi. Dan akhirnya terdorong untuk memenuhi kebutuhan lagi. Terus seperti itu siklusnya. Lalu selanjutnya, saudara, kita di sini akan membahas mengenai langkah awal memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Di sini mungkin saudara pernah belajar ya, ada tokoh mengenai hierarchy of needs, yaitu Abraham Maslow, yang dimana kita mengenal dengan teori Maslow, yang dimana di sini ada piramida kebutuhan yang terdiri dari psychological, safety, social, esteem, dan self-actualization. Nah, dari teori Maslow ini, kita jadi memahami bahwa kebutuhan manusia ini merupakan keadaan merasa tidak memiliki kepuasan dasar sebenarnya. Ya, jadi kalau kebutuhan manusia itu sudah terpenuhi, misalkan di psychological, nah nanti pasti manusia itu akan meningkat lagi kebutuhannya ke safety. Lalu apabila safety telah terpenuhi, maka akan meningkat lagi ke sosial. Lalu begitu juga makin lama makin tinggi. Ya, nah, kenapa ada kebutuhan? Ya memang kebutuhan itu adalah syarat hidup dasar manusia, yang dimana memang manusia itu pasti punya kebutuhan, begitu saudara. Nah di sini kita akan membahas satu persatu ya teori Maslow yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow dengan teorinya hierarchy of needs ya. Jadi kebutuhan manusia itu yang paling dasar yang saudara lihat itu yang pertama adalah yang paling bawah di piramida, yaitu psychological. Ya, apa sih psychological itu atau kita sebut sebagai kebutuhan fisiologis? Ya, jadi di sini kebutuhan fisiologis itu merupakan kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidup, gitu ya. Ya misalnya kita butuh makan, minum, gitu ya. Lalu butuh berteduh. Nah itu suatu hal yang paling dasar untuk mempertahankan hidup, begitu. Ya. Lalu piramida yang atasnya lagi itu adalah safety needs ya, yaitu kebutuhan rasa aman. Yang dimana di sini kita membutuhkan yang namanya ada perlindungan fisik ya. Ya misalnya perlindungan dari mara bahaya ya, dari kriminalitas, lalu perlindungan dari ibaratnya keamanan dari suatu produk ya, perlindungan dari kesehatan dan macam-macam gitu ya. Oke, lalu berikutnya adalah kebutuhan sosial atau social needs, yang dimana manusia ini pada dasarnya membutuhkan ikatan sosial ya, membutuhkan cinta, kasih sayang ya, lalu juga membutuhkan namanya hubungan dengan orang lain karena kita memang makhluk sosial begitu. Kita perlu berhubungan satu sama lainnya. Lalu piramida berikutnya yang di atasnya adalah kebutuhan esteem atau ego ya.
Jadi di sini kalau kita sudah ngomongin tentang esteem, artinya kebutuhan manusia ini ingin berprestasi, lalu ingin memiliki derajat yang lebih tinggi, ya, lalu apa namanya, ingin merasa, atau bukan merasa, tapi memang dia ingin hidupnya itu mapan, punya rumah, punya mobil, gitu ya, karir yang baik, seperti itu. Nah itu ada di kebutuhan esteem. Lalu yang paling atas, piramida paling atas itu merupakan kebutuhan self actualization atau aktualisasi diri. Di mana di sini individu atau konsumen itu berkeinginan untuk apa? Menjadikan dirinya sebagai yang terbaik, ya, sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Ya contohnya apa ya? Contohnya ada orang kaya tapi dia merasa bahwa oh saya belum merasa baik kalau belum menjadi anggota dewan perwakilan rakyat misalnya begitu, atau menjadi pemimpin di suatu masyarakat gitu ya, atau belum memiliki perusahaan sendiri. Nah seperti itu merupakan kebutuhan aktualisasi di saudara. Nah sekarang kita ingin mencoba memberikan contoh dari hierarchy of needs yang dari Abraham Maslow barusan gitu ya, bagaimana kita bisa mewujudkan keinginan kita sebagai manifestasi dari kebutuhan manusia gitu ya. Tadi ada kebutuhan dulu, lalu muncullah keinginan ya. Jadi seperti saudara lihat di gambar bahwa hierarchy of needs-nya itu yang kebutuhan dasarnya itu adalah yang paling bawah gitu ya. Nah di sini kita beri contoh, misalnya kita lagi badannya pegal-pegal baru pulang dari luar kota ya, lalu kayaknya seperti ini kita butuh dipijat seperti itu ya. Nah pada dasarnya ya, kebutuhan awal yang kita rasakan ya, yang pertama adalah keluarga kebutuhan, kita merasa lelah fisik ya. Nah di lelah fisik ini, di sini kita akan mencari pemuas kebutuhannya apa kalau misalkan lelah fisik. Oh pemuas kebutuhannya kita butuh relaksasi saudara gitu ya. Nah relaksasi yang seperti apa? Relaksasi kan bisa di spa, bisa pijat atau apa gitu ya. Nah ternyata ada yang lebih spesifik lagi, yaitu kelas produknya kita butuh dipijat ya, dipijat di tunanetra atau mungkin di spa seperti itu ya. Nah lalu setelah itu kita akan meningkat lagi. Pijat itu kan juga macam-macam jenisnya ya. Nah, jadi kita akhirnya dari kebutuhan itu muncullah keinginan. Oh saya mau pijatnya itu pijat ala shiatsu ya. Atau apa namanya, pijat ala Thailand seperti itu ya, atau ala yang Cina itu apa tuh yang tradisional Cina gitu ya, atau mungkin pijat tradisional oleh tunanetra gitu. Nah akhirnya ya akan keinginannya akan lebih spesifik, yaitu kita membutuhkan pijat tradisional apa namanya oleh tunanetra saja karena lebih murah gitu ya. Nah akhirnya oh ternyata tunanetra juga dia bisa macam-macam tradisional itu gitu ya. Ada yang tradisional ya ala Indonesia, tapi ada juga yang ala Jepang gitu. Nah, oh ternyata dia juga bisa. Oke lah kalau begitu kita lebih spesifik lagi siapa? Apa? Oh, saya maunya shiatsu aja. Gitu ya. Oke, shiatsu. Nah, sekarang lebih spesifik lagi keinginannya. Karena kita laki-laki atau mungkin dengan yang perempuan, kita ingin terapisnya ini ya laki-laki, kalau laki-laki lagi, tapi kalau misalnya perempuan ya perempuan lagi, seperti itu. Begitu ya saudara ya. Nah, ini kalau kita lihat dari hierarki produk yang Abraham Maslow. Lalu saudara, kebutuhan ini ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor pendorong, yang kedua faktor manfaat. Faktor pendorong itu apa? Ya faktor pendorong itu yuk bisa pertama adalah kebutuhan dari dalam diri primer, yang bersifat primer, yang umum gitu ya, yang ibaratnya kita butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh pakaian seperti itu. Lalu ada juga kebutuhan dari yang pendorong ini untuk perolehan yang sekunder gitu ya. Ya misalnya kita membutuhkan pakaian yang ibaratnya memakai jas atau memakai seragam tertentu ya. Lalu kita juga membutuhkan makanan yang ibaratnya memang beda, nggak hanya nasi putih aja seperti itu.
Ya, lalu faktor kedua, yang kedua adalah faktor manfaat. Jadi di sini dibagi dua, saudara ya, ada kebutuhan yang utilitarian, yang dimana di sini manfaat fungsionalnya kita lihat dari manfaat fungsional dan karakteristik produk. Ya, jadi ada fungsinya untuk apa kebutuhan ini, gitu ya. Lalu ada kebutuhan dari faktor manfaat ini, kebutuhan hedoni, yang dimana untuk memenuhi tuntunan sosial, estetika, ya, menambah gengsi, ya contohnya menggunakan jam tangan Rolex gitu ya, yang dimana apabila kita menggunakan jam tangan itu kita akan dianggap sebagai orang kaya, atau handphone kita dengan menggunakan iPhone gitu ya, yang dimana menggunakan barang-barang itu akan meningkatkan pandangan orang lain terhadap kita bahwa kita adalah dari golongan menengah atas. Lalu saudara, ternyata selain ada kebutuhan, ada juga yang namanya keinginan, ya. Nah, apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Kalau tadi kan kebutuhan itu memang yang dasar yang harus kita penuhi, begitu ya. Nah, kalau keinginan itu adalah hasrat akan pemuas tertentu atas kebutuhan tersebut. Ya, jadi setelah ada kebutuhan, maka timbullah adanya keinginan dari manusia. Jadi apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan manusia? Jadi kita bisa lihat contoh dari tabel berikut bahwa misalkan manusia itu merasa lapar. Nah, lapar itu merupakan kebutuhan. Baik ini dia orang Indonesia, orang Amerika maupun ras yang lain gitu ya. Nah, kebutuhan ini punya alat pemuas, ya, pemuasnya adalah makanan gitu ya. Nah, tadi kita mau mendefinisikan apa perbedaan kebutuhan dan keinginan gitu ya. Nah, jadi kebutuhan itu muncul pada saat ada hal yang dasar yang harus kita penuhi. Nah, hal dasar tersebut ingin kita penuhi dengan cara seperti apa. Nah, jadi di sini kita merasa lapar, lalu pemuas kebutuhannya makanan, lalu kita inginnya apa? Nah, di sini ada pemuas keinginan, yaitu kita ingin makan nasi, seperti itu. Ya, namun ternyata pemuas keinginan ini ada yang lebih spesifik, bahwa nasi nggak cuma nasi aja yang kita inginkan, ya. Kita bisa minta memesan nasi goreng, nasi Hainam, ya, nasi kuning maupun yang lain gitu. Nah, itu pastinya kebutuhan dan keinginan konsumen itu beda-beda. Itu contohnya untuk orang Indonesia barusan. Nah, kalau untuk orang Amerika kebutuhannya sama, yaitu lapar. Nah, pemuas kebutuhannya ya sama, makanan. Tapi keinginannya ya mereka memang makanan pokoknya bukan nasi ya, tapi mereka kebanyakan menggunakan roti begitu. Nah, oleh karenanya pemuas keinginannya roti, dan pemuas keinginan spesifiknya yang mereka suka membuat hamburger atau sandwich. Itulah salah satu contoh apa perbedaan kebutuhan dan keinginan. Baik, saudara. Nah, sekarang kita ingin mencoba memberikan contoh dari hierarchy of needs yang dari Abraham Maslow barusan gitu ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan keinginan kita sebagai manifestasi dari kebutuhan manusia gitu ya. Tadi ada kebutuhan dulu, lalu muncullah keinginan ya. Jadi seperti saudara lihat di gambar bahwa hierarchy of needs-nya itu yang kebutuhan dasarnya itu adalah yang paling bawah gitu ya. Nah, di sini kita beri contoh, misalnya kita lagi badannya pegal-pegal baru pulang dari luar kota ya, lalu kayaknya seperti ini kita butuh dipijat seperti itu ya. Nah, pada dasarnya ya, kebutuhan awal yang kita rasakan ya, yang pertama adalah keluarga kebutuhan, kita merasa lelah fisik ya. Nah, di lelah fisik ini, di sini kita akan mencari pemuas kebutuhannya apa. Kalau misalkan lelah fisik, oh, pemuas kebutuhannya kita butuh relaksasi, saudara, gitu ya. Nah, relaksasi yang seperti apa? Relaksasi kan bisa di spa, bisa pijat atau apa gitu ya. Nah, ternyata ada yang lebih spesifik lagi, yaitu kelas produknya kita butuh dipijat. Ya, dipijat di
tunanetra atau mungkin di spa seperti itu ya. Nah, lalu setelah itu kita akan meningkat lagi. Pijat itu kan juga macam-macam jenisnya ya. Nah, jadi kita akhirnya dari kebutuhan itu muncullah keinginan. Oh, saya mau pijatnya itu pijat ala shiatsu ya. Atau apa namanya, pijat ala Thailand seperti itu ya, atau ala yang Cina itu apa tuh, yang tradisional Cina gitu ya, atau mungkin pijat tradisional oleh tunanetra gitu. Nah, akhirnya ya akan keinginannya akan lebih spesifik, yaitu kita membutuhkan pijat tradisional apa namanya, oleh tunanetra saja karena lebih murah gitu ya. Nah, akhirnya oh ternyata tunanetra juga dia bisa macam-macam tradisional itu gitu ya. Ada yang tradisional ya ala Indonesia, tapi ada juga yang ala Jepang gitu. Nah, oh ternyata dia juga bisa. Oke lah kalau begitu kita lebih spesifik lagi siapa? Apa? Oh, saya maunya shiatsu aja. Gitu ya. Oke, shiatsu. Nah, sekarang lebih spesifik lagi keinginannya. Karena kita laki-laki atau mungkin dengan yang perempuan, kita ingin terapisnya ini ya laki-laki, kalau laki-laki lagi, tapi kalau misalnya perempuan ya perempuan lagi, seperti itu. Begitu ya saudara ya. Nah, ini kalau kita lihat dari hierarki produk yang Abraham Maslow. Lalu saudara, selain Abraham Maslow, ada juga teori kebutuhan dari David McClelland. Ya, saudara lihat ada gambar segitiga di sini. Ya, ada NPOW, NR, dan NAFF. Apa artinya? Jadi, menurut David McClelland bahwa kebutuhan itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama ada need for achievement ya, lalu need for affiliation, dan ada need for power ya. Apa itu need for achievement atau kebutuhan akan prestasi? Jadi di sini ada dalam diri manusia ini kebutuhan atau dorongan untuk apa? Untuk mengungguli, berprestasi gitu ya. Lalu juga ingin yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain gitu ya. Lalu kalau need for affiliation, jadi di sini seperti kebutuhan sosial ya, jadi ada kebutuhan akan afiliasi. Jadi manusia itu dia berkeinginan untuk apa ya, berhubungan antar pribadi satu orang ke satu orang lain gitu ya. Jadi mereka nggak bisa hidup sendirian gitu ya. Jadi kita adalah makhluk sosial, jadi butuh berafiliasi. Nah, yang terakhir yaitu adalah need for power, jadi kebutuhan akan kekuasaan. Jadi manusia itu pada dasarnya mereka juga punya kebutuhan untuk apa? Untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara di mana orang tersebut tidak akan berperilaku demikian. Artinya dia butuh kekuasaan yang dimana dia butuh memimpin, dia butuh orang lain ikut apa yang dia inginkan seperti itu ya. Jadi di sini dia punya kekuatan di dalam dirinya. Lalu saudara, buat apa dong kita mempelajari motivasi di perilaku konsumen ini? Ya, jadi motivasi ini kita jadi paham bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan, dan dengan adanya motivasi akhirnya bisa memenuhi kebutuhan tersebut dengan munculnya adanya keinginan. Ya, nah dari motivasi ini akhirnya kita sebagai marketer bisa mengetahui segmentasi pasar salah satunya. Ya, segmentasi pasar seperti apa? Ya, contohnya seperti ini. Apabila kita membutuhkan mobil ya untuk ibaratnya untuk transportasi yang daily activities gitu ya, yang kita hanya butuh yang murah dan uang kita nggak begitu banyak untuk perawatan dan untuk membelinya, kita pasti memilihnya LCGC. Namun bagi orang yang tadi teori Maslow-nya dia itu berada di puncak ya, yang dimana ada self actualization, maka dia nggak akan milih LCGC, tapi dia akan memilih mobil yang mewah, yaitu apa? Misalnya Jaguar, ya BMW, Mercedes-Benz, dan yang lainnya yang ibaratnya memang bisa memunculkan identitas bahwa dirinya sudah berada di posisi menengah atas, seperti itu. Nah, dari situ aja kita sudah bisa mengetahui ternyata dari produk yang dibutuhkan itu ada segmentasi, ya. Nah, segmentasi itu muncul dari mana? Ya dari motivasi kebutuhan konsumen kita. Oke, selain segmentasi, ternyata motivasi juga bisa sebagai strategi pemasaran, yaitu untuk positioning. Seperti kita ketahui bahwa positioning itu merupakan citra produk atau jasa yang ingin dilihat oleh konsumen. Ya, contohnya tadi mobil. Pada saat kita memilih mobil LCGC, ya pastinya
orang akan melihat bahwa mobil LCGC itu ya untuk kaum menengah bawah mungkin ya, atau yang menengah lah ya gitu ya. Ya cuma itu termasuk mobil murah, namun ekonomis gitu ya. Nah, bila ingin ingin dilihat bahwa orang ini sukses ya milihnya ya seperti Mercedes-Benz, BMW. Nah, Mercedes-Benz dan BMW ini dia ini sudah bisa mempositioning bahwa merek-merek itu memang untuk kalangan menengah atas begitu. Sama sepertinya misalkan iPhone ya, lalu Samsung ya, lalu handphone-handphone dari Cina, misalkan Realme, Xiaomi gitu ya. Mereka juga sudah punya positioning masing-masing. Mereka berada di kelas mana seperti itu. Selanjutnya, Schiffman dan Kanuk tahun 2010 menjelaskan ada sifat dinamis motivasi yang dipengaruhi oleh sifat kebutuhan. Yang perlu kita ketahui bahwa sifat kebutuhan itu, kebutuhan nggak akan pernah terpuaskan. Ya, nggak akan pernah puas manusia itu. Lalu, kalau kebutuhan yang sebelumnya sudah terpenuhi, pasti nanti akan ada lagi kebutuhan yang lain. Seperti itu ya. Lalu eh, keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan dia ini berpengaruh pada penetapan tujuan berikutnya. Jadi kalau misalkan kita sudah terpenuhi, pastinya kita suka ada planning lagi gitu ya. Kita mau ngapain seperti itu. Jadi motifnya ini kalau kebutuhan itu bersifat majemuk, banyak gitu. Ya, nggak cuma satu. Makanya kebutuhan itu pasti akan ada terus dan kita nggak akan pernah puas begitu. Itulah yang dikemukakan oleh Sigmund dan Kanuk di tahun 2010. Lalu ada pertanyaan, sama tidak sih antara motif dengan motivasi? Jadi saudara, motif dan motivasi itu berbeda. Jadi motivasi itu baru ada di dalam diri kita, hati kita ya. Jadi artinya niat kita. Kita ingin melakukan sesuatu tapi belum kita lakukan tindakan gitu ya. Tapi kalau motif ya, motif itu adalah kita sudah melakukan tindakan yang dimana kita akan memenuhi kebutuhan apa yang kita inginkan gitu saudara. Ya, jadi motif adalah kebutuhan dengan intensitas yang cukup menimbulkan dorongan dalam diri kita atau individu untuk melakukan tindakan. Saudara, di sini ada pemicu berbagai motif. Jadi tadi motif itu kan kebutuhan yang kita lakukan tindakan sehingga bisa terpenuhi gitu ya. Jadi pemicu yang pertama adalah secara psikologis. Psikologis ini berarti kebutuhan jasmaninya didasarkan pada keadaan psikologis kita pada waktu tersebut gitu ya. Lalu secara emosional, di mana emosional ini disesuaikan dengan kondisi pada saat itu, bagaimana kondisi emosi kita ya. Jadi di sini emosi yang membawa ke dalam pemikiran autistik, di mana mereka berada dalam situasi yang diinginkan gitu ya. Lalu yang ketiga ada kesadaran, di mana kesadaran ini merupakan pemikiran yang tidak disengaja akibat iklan menimbulkan kesadaran akan suatu hal. Contohnya misalnya ada iklan, ada promosi sehingga kita jadi tertarik untuk membeli gitu ya. Lalu motif berikutnya adalah lingkungan yang dimana ya kita untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dan melakukan motivasi dan motif gitu ya, itu tergantung dari lingkungan mendukung atau tidak lingkungan. Nah, saudara, tadi kan kita membicarakan masalah kebutuhan, keinginan, motivasi, lalu motif gitu ya. Cuma di sini andai kata gitu ya, andai kata kebutuhan dan keinginan kita itu tidak terpenuhi gitu ya atau gagal. Nah, di sini ada pertahanan atau kita sebut mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama bisa secara agresi. Apa tuh? Yang memunculkan perilaku agresif, misalnya marah gitu ya, sedih gitu. Lalu rasionalisasi. Nah, di sini berarti mencari hal positif di balik kekecewaan mereka. Mereka berpikir secara logis, kenapa mereka bisa gagal gitu ya. Lalu regresi. Apa itu regresi? Ya, regresi ini artinya perilakunya kekanak-kanakan atau berlebihan, misalnya menangis, meraung-raung gitu ya, ngambek atau apa seperti itu. Lalu bisa juga penarikan diri atau menarik diri dengan alasan diplomatis ya, mungkin dia ya sudahlah, kita sadar bahwa antriannya terlalu panjang misalnya begitu ya, jadi kayaknya nggak mungkin deh saya ngambil barang itu misalnya begitu ya. Nah, itu penarikan diri. Lalu proyeksi. Proyeksi ini artinya menyalahkan atau menyerahkan ke orang lain gitu ya.
Nah, contohnya misalnya kita nggak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi kita menyalahkan orang lain. Misalkan kamu sih datangnya terlambat gitu ya, coba dari pagi. Nah, misalnya kayak begitu. Ya, lalu autisme. Autisme itu apa? Yaitu pemenuhan melalui pemikiran imajiner ya. Jadi kita tuh udah jadi banyak melamun ibaratnya begitu ya. Aduh coba apa namanya saya bisa mendapatkan barang itu. Jadi saya bisa merasakan apa-apa seperti itu ya. Lalu ada identifikasi, yaitu artinya menyamakan diri dengan orang lain ya. Ya misalnya oh, orang lain juga sama kok nggak dapat barang yang saya mau gitu ya. Ya memang terbatas gitu ya. Nah itu identifikasi, jadi menyamakan diri dengan orang lain gitu. Lalu ada represi, artinya menekan kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu ya. Jadinya eh, ya ya sudahlah, maksudnya kalau memang belum terpenuhi ya kita akan mencoba lagi nanti ya, besok lagi atau mungkin lusa begitu. Oke, saudara, ini adalah materi terakhir ya untuk motivasi. Jadi di sini kita akan membahas tentang riset motivasi. Untuk apa sih riset motivasi? Jadi di sini kita berkeinginan untuk mengetahui konsumen kita atau pelanggan kita motivasinya itu bagaimana sih ya. Nah, dengan cara apa kita melakukan riset? Yang jelas kita bisa mengukurnya dengan cara menyebarkan instrumen penelitian atau kita sebut sebagai kuesioner gitu ya. Untuk apa? Untuk kita ukur nantinya. Nah, setelah itu apa? Ya si konsumen pasti akan diajukan beberapa pertanyaan sehingga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan kita, sehingga bisa kita analisa, sehingga kita bisa menarik kesimpulan ya, menarik eh, apa namanya hipotesis gitu ya. Apakah pengaruh-pengaruh dari variabel tersebut berpengaruh tidak terhadap variabel independennya gitu ya. Nah, ini berfungsi untuk apa? Untuk implikasi nantinya, untuk kegunaan baik itu secara ilmiah maupun secara manajerial. Nah, kalau secara manajerial berarti perusahaan jadi mengetahui motivasi apa yang ada di balik konsumen ya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dalam membeli suatu produk. Saudara, demikian materi kita tentang motivasi. Selanjutnya pertemuan ketiga kita akan laksanakan di minggu depan. Baik, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.